Shalom, selamat kembali dalam ibadah daring di channel GKRI Mangga Besar. Dan selamat bertemu lagi dalam ibadah kita. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang indah kita boleh bersama-sama beribadah. Hari lepas hari adalah rancangan Tuhan yang indah buat kita. Tema pada minggu ini adalah menabur dengan air mata. Kita boleh bersama-sama menaikkan pengagungan bagi Tuhan kita, bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya. Amin. Bapak Ibu yang di rumah juga siap, kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Karena segala kemuliaan, keagungan, kehormatan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Bapak Ibu, kita mulai ibadah pada hari ini, kita bersyukur buat Tuhan. Kalau hari ini anugerahnya kita boleh kembali ibadah pada Tuhan. Allah pencipta kita adalah yang memanggil umat untuk ibadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan sejenak, kita berdoa agar ibadah ini boleh diberkati oleh Tuhan dan kita bisa menikmati hadirat-Nya, mengerti akan kasih-Nya dan firman-Nya buat kita pada hari ini. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pada hari ini datang daripada Allah Bapa, pencipta langit bumi laut beserta dengan segala isinya. Dialah Tuhan Allah yang setia sampai selama-lamanya dan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, selain dalam ibadah daring, di bulan Juli kita sudah mulai juga ibadah konvensional. Namun ada protokol-protokol yang harus kita perhatikan dan kita lakukan untuk menjaga jarak dan juga menjaga kebersihan untuk kesehatan kita bersama. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tetap berdiri, kita akan naikkan pujian penyembahan bagi Dia. Karena Dia Allah yang Raja dari segala Raja, Dia yang patut kita sembah, segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, di saat kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu hal yang kami rindu, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Satu hal yang ku rindu, haleluya, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
satu hal yang ku rindu, berdiam dalam rumahmu. Oh, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku rindu memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal ku rindu Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di bait-Mu dalam rumah. Oh, satu hal yang ku pinta, satu hal ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari ku berdiam di dalam bait-Mu Tuhan. Oh, daripada 1000 hari di tempat lain. Ku mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan bersama, sembah Dia. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik
daripada 1000 hari di tempat lain. Ku mau memujimu, menyembahmu. Menikmati baik-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ku rindu nikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Memuji nama-Mu, kami rindu masuk dalam altar-Mu yang kudus. Ku sembah Kau, haleluya, haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena di sana kami dapatkan kedamaian. Karena di sanalah kami dapat ketentraman hati kami, Tuhan. Di mana kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, kami boleh merasakan nyata damai itu. Mungkin saat ini kami sakit, mungkin saat ini kami lelah, Tuhan. Saat ini kami rindukan pegangan tangan-Mu untuk mengangkat kami kembali, Tuhan, dari keterpurukan hati kami. Mari jamah Tuhan, biar kami boleh lebih lagi rindukan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah bersama-sama dengan-Mu, merasakan kemurahan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, seperti janji-Mu bagi kami. Dan Tuhan tidak pernah selalu menepati janji bagi kami. Dan kami pegang janji itu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, keberadaan-Mu bagi kami. Dan kami mau berikan semuanya hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami beribadah, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Kita yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua karena anugerah Tuhan yang limpahkan bagi kita. Puji nama Tuhan. Mari segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hey. Mari kita semua bertepuk tangan. Oh yeah, yeah, yeah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
bersorak, tinggikan namamu. Oh haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita angkat tangan kita, soraklah. Soraklah, haleluya. Hey. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh. Soraklah, haleluya. Haleluya. Yo sama-sama segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. yo sama-sama sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau yang layak. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan namamu. haleluya. Haleluya. Yo sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah, haleluya. Hey. Soraklah, haleluya. Haleluya. Yo bertepuk tangan di atas kepala, soraklah. Soraklah, haleluya. Hey. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, Soraklah, haleluya. Hey. Soraklah, haleluya. Haleluya. hey, sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Hei, bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, jika kita dalam pekerjaan kita sedang menabur dengan air mata, tetap lakukan. Karena ada tuaian yang melimpah, karena sukacita itu ada, karena kita akan bersorak-sorai di saat kita menuai bagi Dia. Haleluya. Mari kita naikkan bersama bagi Dia. Hei, halo. Terus lakukan taburmu. Oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah yeah. Yo sama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Hey, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya.
Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Sama-sama yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh dilembutkan untuk mendengarkan firman-Nya yang kudus, firman yang mau Tuhan taruhkan lewat hamba-Nya. Biarlah kita membuka hati, membuka pikiran kita, membuka hati dan mata kita, menerima Tuhan lewat firman-Nya yang kudus. Karena kita tahu, yakin dan percaya, apapun yang kita lakukan dengan tulus kepada Tuhan, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan pasti akan membalas sesuai dengan kehendak-Nya bagi kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Saya undang hambanya untuk membawakan firman dan berdoa. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami peroleh anugerah saat ini untuk kembali mendengarkan suara-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang mengajar kami, Roh Kudus yang menerangi akal budi kami, supaya kami bisa mengerti apa yang kami dengar dan hati kami dimampukan untuk bisa mempercayai kebenaran firman-Mu. Kami sangat percaya bahwa firman-Mu itu hidup dan berkuasa, akan memperbaharui, akan mengubahkan, akan memulihkan kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang 129. Mazmur 126. Bicara tentang bagaimana pengharapan di dalam Tuhan itu selalu ada. Kadang-kadang kita mengalami perjalanan yang berat yang membuat kita harus menangis, meneteskan air mata, tetapi di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Mazmur yang tepat salah satunya adalah Mazmur 126 yang akan memberikan kita pencerahan hati dan mengubah kehidupan kita. Ayat 1 sampai 3 itu gambaran ideal yang pasti diharapkan oleh setiap orang mengalami pemulihan dari Tuhan. Saya bacakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Setiap orang Kristen pasti punya pengharapan di dalam Tuhan, bagaimana hidupnya dipulihkan, bagaimana Tuhan menolong dia sedemikian rupa. Itu juga yang dialami oleh orang-orang Israel di masa itu, bagaimana mereka memimpikan sebuah perubahan karena keadaan mereka yang sedang dalam penderitaan yang berat. Mereka di dalam pembuangan, dan ketika Tuhan izinkan mereka masuk kembali ke Yerusalem, mereka berharap bahwa situasinya menjadi sedemikian indah, sedemikian rupa, sehingga mereka bisa tertawa, mereka bisa bersorak-sorai, dan keadaannya bahkan mereka gambarkan seperti orang yang bermimpi. Berarti sesuatu yang tidak tergambarkan, sesuatu yang sangat mentakjubkan sekali. Tetapi fakta yang mereka alami waktu itu ternyata tidak seperti itu. Tidak seindah yang mereka impikan, tidak seindah yang mereka bayangkan.
ada kekecewaan, ada semangat yang mulai kendor. Saudara-saudara, mungkin kita juga pernah mengalami situasi yang seperti itu. Kita berdoa, berharap Tuhan menolong kita, dan sepertinya Tuhan membukakan pintu-pintu kesempatan bagi kita. Kemudian kita sudah melihat di depan mata bahwa yang kita doakan itu kelihatannya akan terjadi. Kita lihat bagaimana Tuhan kelihatannya sebentar lagi ini Tuhan lakukan sesuatu yang besar. Tetapi ternyata apa yang kita harapkan tidak terjadi. Apa yang kita mimpikan tidak terwujud. Situasinya sepertinya berjalan di tempat. Tidak ada perubahan. Tidak ada sesuatu yang membuat hidup kita bisa bersuka cita. Kita menjadi kecewa, kita menjadi tawar hati. Mungkin bahkan kita berpikir menyerah. Atau bahkan ada orang yang akhirnya marah dengan Tuhan. Meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan karena kecewa dengan Tuhan. Saudara-saudara, tidak harus terjadi seperti itu. Perjalanan bangsa Israel membuktikan, perjalanan murid-murid Kristus membuktikan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tepat, akurat, tepat waktu, sesuai dengan agenda Dia. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada Dia. Bagaimana kita bisa kembali bangkit? Bagaimana kita bisa terus bersemangat walaupun situasinya sepertinya belum terjadi, dan akhirnya kita sungguh-sungguh mengalami pemulihan seperti yang kita harapkan. Ayat-ayat selanjutnya memberi kita satu prinsip yang sangat penting, bagaimana pemulihan itu akhirnya bisa terwujud walaupun untuk sementara kelihatannya ada hambatannya. Ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara-saudara, kata memulihkan itu artinya menebus, menyelamatkan, mengembalikan keadaan semula. Saudara, kalau saudara alami kekecewaan, saudara alami tawar hati, saudara sepertinya sudah kehilangan pengharapan lagi, apa yang harus saudara lakukan? Pemazmur mengajar kita, datang kepada Tuhan, berdoa, taruh harapanmu kepada Tuhan. Berdoa, pemazmur berdoa, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Saudara, menarik di sini. Pemulihan itu artinya dikembalikan pada keadaan semula. Kata keadaan di situ menunjuk kepada perubahan nasib. Mari kita bawa pergumulan kita, situasi sulit dalam hidup kita, hal-hal yang membuat kita kecewa, kehilangan pengharapan, kita bawa kepada Tuhan, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan bisa memulihkan keadaan kita, merubah nasib kita, sehingga nasib kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Doa itu kemudian diikuti dengan satu kalimat, seperti padang gurun, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara, tanah Negeb itu padang gurun yang sangat gersang, sangat kering sekali di sebelah selatan Yerusalem. Tanahnya tandus, tidak bisa ditanami apapun. Tetapi pada waktu tertentu, hujan akan turun di tanah Negeb, dan tanah yang semula itu tandus kering, itu akan berubah menjadi sangat subur sekali, sangat hijau sekali. Berarti, saudara, kalau datang kepada Tuhan, saudara harapkan sesuatu yang baik terjadi. Karena kita tahu bahwa Tuhan bisa mengubah tanah tandus, padang gurun yang gersang itu menjadi sangat subur sekali. Sungai yang kering, batang air yang kering,
itu bisa berlimpah dengan air ketika hujan itu turun. Demikian juga Tuhan mampu mengubah semua kekeringan dalam hidup kita dipenuhi dengan berkat yang berkelimpahan. Tuhan bisa mengubah hidup kita yang sepertinya tidak menghasilkan apa-apa. Ketika Tuhan memulihkan, Tuhan bisa mengubah hidup kita menjadi sangat produktif. Kita bisa menghasilkan sesuatu yang berlimpah-limpah, bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi hal pertama, kalau kita sedang terpuruk sepertinya kehilangan pengharapan, kita menjadi kecil hati, kecewa, jangan menjauh dari Tuhan. Justru dalam situasi seperti itu, carilah wajah Tuhan, carilah kehendak Tuhan. Saya punya sahabat yang alami kebangkrutan luar biasa. Usahanya mengalami kebangkrutan sehingga dia harus bayar hutang, tidak hanya dengan rekanan bisnisnya tetapi juga harus menyelesaikan hutang-hutangnya di bank. Semua asetnya akhirnya dia jual, dia tidak punya apa-apa lagi. Dia tinggal di rumah mertuanya. Tidak bisa lagi mulai usahanya karena semuanya habis. Dalam pergumulannya seperti itu dia hampir menyerah. Dia mulai tinggalkan gereja, dia mulai tinggalkan pelayanan. Tetapi puji Tuhan, tidak terlalu lama akhirnya dia sepakat dengan istrinya mencari Tuhan. Dia ambil waktu khusus ke rumah doa. Dia berdoa beberapa hari, doa puasa beberapa hari. Ketika dia di rumah doa itulah Tuhan memberi dia satu hikmat, memberi satu keyakinan bahwa ada titik terang di depan. Dia tidak tahu apa titik terang yang Tuhan buka, tetapi pulang dari rumah doa, dia berkata kepada istrinya, kita harus memulai sesuatu nih. Tuhan pasti mengubah. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi pengharapannya kembali muncul. Dia menangkap janji pemulihan dari Tuhan, bahwa tanah yang gersang, tanah yang tandus bisa diubah menjadi sangat subur. Itu yang dia tangkap. Setelah itu dia mulai usaha yang belum pernah dia lakukan. Dia buat kue dari telur yang ada di dapurnya. Jadi dari yang ada dia buat. Akhirnya dia buat buat kue hanya bisa untuk satu loyang. Dia tidak tahu harus jual di mana. Dia mulai potong-potong dan tawarkan ke beberapa penjual. Dia tidak tahu apakah itu laku atau tidak karena belum pernah jualan. Tetapi ketika dia coba cek sorenya, ternyata kuenya laku, walaupun gak habis. Berarti dia ada modal lagi. Dia ambil lagi, hari berikutnya dia buat lagi. Suatu saat ada yang tahu bahwa dia buat kue dan kuenya enak. Dia dapat pesanan ribuan potong kue. Dia gak punya modal. Dia berdoa, Tuhan buka jalan, tapi kok gak ada yang memberi dia modal. Akhirnya dia hubungin orang yang mau pesan kue dan berkata, kami gak punya modal dan oven kami juga kecil, mungkin gak sanggup untuk memenuhi kebutuhan itu. Ternyata yang pesan langsung berkata, kalau begitu kami akan kasih DP supaya kamu bisa belanja kebutuhanmu dan bisa beli oven yang besar. Supaya di hari H nanti kalian bisa penuhi semua pesanan kami. Saudara-saudara, ini sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan. Dan sejak saat itu, dia cerita sama saya, hutangnya pelan-pelan akhirnya satu persatu dilunasi dari penjualan kue. Bisnis yang dia tidak pernah lakukan.
Itu langkah kedua itu. Kalau kita baca di ayat yang kelima, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara, kalau kita punya pengharapan, kalau kita yakin bahwa Tuhan mau menolong kita, Tuhan mampu menolong kita, maka setelah kita berdoa, kita harus mulai bertindak seperti sahabat saya tadi. Begitu dia menangkap dari Tuhan, ada titik terang, ada pengharapan, Tuhan akan membukakan pintu kesempatan bagimu untuk mengatasi krisis yang terjadi dalam hidupmu. Begitu dia pulang dari rumah doa, dia mulai satu usaha yang kecil sekali dari apa yang dia punya. Ayat ini menarik sekali. Siapa yang menabur dengan tetesan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara-saudara, tanah Negeb itu tanah yang gersang. Jadi ketika orang menabur di padang gurun Negeb itu sesuatu yang butuh perjuangan luar biasa. Bahkan orang akan anggap itu gila, orang akan mentertawakan. Sesuatu yang gak masuk akal, menabur di padang gurun yang tandus. Tetapi kalau kita yakin Tuhan menolong kita, membuka jalan bagi kita, kesulitan apapun, tantangan apapun, tidak akan membuat kita berdiam diri. Kita akan mulai menabur. Kita akan mulai bertindak, kita mulai akan bekerja. Kegagalan banyak orang bukan karena dia nggak pandai dan tidak punya pengalaman. Karena takut melangkah yang pertama kali. Karena takut membuat keputusan untuk mulai melangkah. Saudara-saudara, garis finish itu hanya akan dicapai orang yang mau melangkah di garis start. Perjalanan panjang itu hanya akan dicapai oleh orang yang mau melangkah di langkah yang pertama. Langkah pertama kita itu menentukan bagaimana perjalanan kita ke depan. Mulailah langkah pertamamu dengan sebuah keyakinan bahwa kalau Tuhan yang memulai, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu bagiku, maka tidak ada satu orang pun bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang sudah membuka jalan bagiku, itu berarti sebuah jalan di mana Tuhan ingin mengenapi janjinya kepadaku, memulihkan keadaanku. Walaupun untuk melakukan itu ada tetesan air mata, ada penderitaan yang harus kita alami. Orang-orang yang hebat selalu lahir dari orang-orang yang berani melewati penderitaan. Orang-orang yang tidak takut dengan kesulitan. Orang-orang yang tidak menyerah dengan situasi sulit. Saudara-saudara, kita harus terus menabur. Walaupun situasinya sulit, walaupun situasinya sangat berat. Tetapi jangan pernah berhenti menabur. Jangan pernah berhenti bekerja tekun, bekerja keras. Jangan pernah berhenti menabur kebaikan kepada orang lain. Jangan pernah berhenti lakukan sesuatu yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan pernah berhenti menabur. Walaupun ketika menabur saudara harus meneteskan air mata, itu sangat berat. Karena Mazmur ini jelas sekali menegaskan kita akan menuai apa yang kita tabur. Kalau kita tidak bosan menabur, kita tidak menyerah menabur, ada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Jadi saudara-saudara, apa yang saudara harapkan dari Tuhan? Kalau saudara sungguh-sungguh yakin pengharapanmu dalam Tuhan itu benar, Tuhan bisa memenuhi harapanmu, bisa mewujudkan harapanmu. Mulai melangkah, walaupun situasinya sulit. Tidak usah nunggu semuanya ideal. Ketika Musa dipanggil Tuhan,
Musa berdalih dengan berbagai macam cara. Tuhan ingin Musa datang ke Mesir dan menemui Firaun, meminta supaya umat Israel diizinkan untuk keluar dari Mesir. Tetapi Musa berdalih sedemikian rupa, ujung-ujungnya sebenarnya sedang berkata, utus orang lain saja Tuhan, aku tidak mampu. Tetapi apa yang Tuhan bilang ke Musa? Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa menjawab, tongkat Tuhan. Lemparkan tongkat itu. Ketika Musa lemparkan tongkat itu, tongkat, sesuatu yang ajaib terjadi. Tongkat itu jadi ular. Tangkap kembali. Ketika dipegang oleh Musa berubah. Dan sejak itu kita tahu, dengan tongkat gembala, Tuhan melakukan banyak mujizat melalui Musa. Jadi saudara-saudara tidak usah terlalu risau. Mungkin saudara lagi terpuruk dalam situasi sulit apapun, harus menabur. Tidak boleh tidak menabur. Enggak usah modalnya kurang, tidak ada orang yang bantu. Enggak. Apa yang ada di tanganmu, lakukan sesuatu. Karena Tuhan bisa memberkati. Yang kecil bisa menjadi luar biasa. Yang ketiga, ketika kita mulai menabur tadi ya, walaupun situasinya sulit, kita terus komitmen menabur. Kadang-kadang ada tantangan, ada halangan. Tantangan pertama adalah dari diri sendiri. Proses menabur dalam keterbatasan itu membuat sakit rasanya. Makanya dengan tetesan air mata, membuat orang akhirnya lelah. Secara psikis, membuat orang merasa bosan, membuat orang tergoda untuk berhenti dan mencoba yang lain, atau membandingkan diri dengan yang lain. Itu tantangan yang paling sulit, karena kita sedang berhadapan dengan diri sendiri. Tantangan yang kedua, pasti orang lain. Ada orang yang meragukan kita, ada orang yang memperolok-olok kita. Ada orang yang mungkin justru melecehkan kita. Karena sepertinya perjalanan kita kok tidak mulus nih. Tantangan yang lain pasti fasilitas. Mungkin uang, permodalan, mungkin fasilitas yang lain. Saudara-saudara, kembali, apapun hambatan dan tantangan, saudara harus punya tekad yang kuat. Tadi sudah putuskan mulai menabur, walaupun sulit menabur. Ketika tantangan mulai menghadang, saudara tergoda bosan, saudara tergoda untuk berhenti. Kembali saudara, bangun tekad yang kuat di hati. Apapun yang terjadi, aku akan terus melangkah maju. Aku tidak mau berhenti. Dan ketika kita bertekad untuk terus melangkah seperti itu, tabur terus, menabur terus. Seperti yang Tuhan kehendaki. Maka yang terjadi apa? Pasti pulang dengan sorak-sore sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, yang ditulis di ayat 6 ini bukan mudah-mudahan berhasil, semoga berhasil, enggak. Yang ditulis di sini adalah pasti pulang dengan sorak-sore sambil membawa berkas-berkasnya. Berarti sebuah kepastian. Sebuah kepastian bahwa apa yang kita tabur, kalau kita tidak menyerah, kalau kita tidak berhenti di tengah jalan, kalau kita tidak mau dihentikan oleh apapun juga, kalau kita yakin bahwa langkah kita itu Tuhan yang buka. Tuhan jelas sekali berkata, pasti engkau akan pulang dengan sorak-sore. Pasti engkau akan membawa berkas-berkasnya, artinya hasil tuaian akan engkau nikmati. Kadang-kadang keraguan, kebosanan itu yang menghalangi kita mengalami janji dari Tuhan. Kita sudah berjuang sedemikian rupa, bertahun-tahun kelihatannya hasilnya hanya begitu-begitu saja. Mungkin jadwal Tuhan sebenarnya bulan depan,
Cuma karena kita sudah bosan dan menyerah bulan ini, janji Tuhan itu akhirnya tidak kita alami. Karena apa? Kita menyerah di perjalanan. Jadi kegagalan kita bukan di awal nih. Awalnya sudah bagus nih. Tetapi justru di saat terakhir tadi loh. Karena kita tidak sabar menunggu prosesnya Tuhan terjadi. Tinggal sedikit lagi, coba kalau dia terus melangkah, terus menabur, dia akan menuai apa yang sudah diperjuangkannya selama ini. Saudara-saudara, di pandemi ini Tuhan kasih anugerah kepada saya untuk bisa menuai jiwa. Saya beberapa bulan hanya di rumah aja. Lalu ada teman pendeta telepon saya, Pak Heru minta tolong untuk melayani orang meninggal. Siapa Bu? Jemaat? Bukan. Itu di masa-masa yang sebulan pertama itu loh. Ya, saya berpikir mau enggak ya, bersedia enggak ya, gitu. Tapi hamba Tuhan itu agak mendesak, saya sakit nih, jadi saya enggak bisa melayani sendiri. Kemudian saya tanya, siapa dia? Saya sudah layani dia untuk terima Kristus. Dia bukan orang Kristen, satu keluarga. Dia bukan orang Kristen, sudah percaya Kristus, belum percaya Kristus, tapi saya sudah layani. Hari Senin saya bimbing dia terima Kristus. Ini seorang bapak. Hari Selasanya meninggal. Berarti kan tepat waktu tuh hamba Tuhan itu melayani. Coba kalau hamba Tuhan itu dalam kondisi dia juga lagi sakit, dia menunda. Bapak yang meninggal ini kira-kira di mana nih? Karena meninggal di luar Kristus. Tetapi karena ada seorang hamba Tuhan dalam keadaan sedang sakit, dia tetap mau melayani tuh lewat telepon tuh. Akhirnya saya sanggupin, ya udah. Cuma sekali kok Pak, hanya nganter saja di rumah duka, setelah itu pemberangkatan karena mau dimakamkan di luar kota. Ya udah saya datang. Keluarganya belum ada yang Kristen. Jadi gimana caranya, terserah Pak Pendeta saja, gimana. Ternyata saya tunggu-tunggu begitu, Pak Pendeta maaf ini kelihatannya nggak bisa, ini jenazah nggak bisa dibawa naik pesawat keluar kota nih, harus dimakamkan di Jakarta. Berarti di Jakarta Bapak bisa ngelayani nggak sampai pemakaman? Oh berarti 3 hari itu, 3 hari gitu ya. Saya sanggupin tuh. Entah kenapa ya udah nggak apa-apa lah gitu. Beberapa jadwal saya geser lah. Akhirnya saya ngelayani dari awal dan ya puji Tuhan karena keluarga itu walaupun belum kenal Tuhan, mereka ikut ibadah semua tuh. Saya buatkan lagunya yang gampang, mereka ikut memuji Tuhan, mereka dengar firman Tuhan gitu. Bahkan habis pemakaman, cucunya begitu kan, saya ngobrol gitu kan, cucunya sangat sedih sekali, nangis terus. Saya kalau dengan anak kecil itu kasihan, saya coba deketin, ngajak ngobrol gitu kan. Kemudian setelah selesai mamanya bilang, ini Om Pendeta mau pulang, nantilah kita ikut ibadah di tempat Pak Pendeta. Anaknya langsung lihat mamanya, jadi kita mau jadi Kristen mah. Habis itu kita masih sampai sekarang masih kita follow up. Cuma karena nggak ada pertemuan khusus begitu, jadi agak-agak terkendala ya. 40 hari setelah itu kita juga layani ibadah untuk keluarga. Online, cuma memang nggak maksimal ya. Kita masih sering bimbing. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mungkin situasi yang membatasi kita atau kita punya kepentingan, kita ingin menunda nih, kita ingin berhenti. Padahal kita sedang masuk dalam proses Tuhan nih. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan, sebentar lagi menuai nih. Banyak orang gagal di ujung nih.
Banyak orang gagalnya sudah di ujung nih, atau di pertengahan. Saudara-saudara, ketekunan itu penting sekali. Tekad yang kuat untuk terus menabur, untuk terus bekerja, lakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki, itu terus kita lakukan itu. Sebab kadang-kadang kebosanan itu pembunuh kreativitas yang sangat besar ya. Menurut saya justru bosan itu Tuhan izinkan. Dua pilihan kalau kita bosan, kita berhenti atau kita jadi kreatif. Benar nggak? Kalau kita bosan kita menyerah, berhenti. Tetapi kalau kita bosan akhirnya kita mikirin ngapain ya? Kita akhirnya jadi orang yang kreatif. Kita bisa buat sesuatu. Coba sekarang lihat aja lah di YouTube ya. Orang Kristen ternyata sekarang pinter-pinter semua itu buat video. Banyak sekarang YouTuber. Pendeta jadi YouTuber banyak. Jadi kreatif, dia bisa mengembangkan cara yang lebih lebih kreatif untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan takut dengan kebosanan, tetapi jangan menyerah dengan kebosanan. Ketika kita bosan, cari aja ide apa ini. Mungkin caranya atau mungkin kreasi yang lain, tetapi jangan keluar dari yang Tuhan kehendaki. Tekad kuat untuk terus melangkah. Jadi kalau saudara sedang terpuruk dalam kekecewaan hari ini, saudara sedang alami situasi yang kelihatannya tidak ada harapan lagi, apa yang harus saudara lakukan supaya Tuhan pulihkan? Pertama, datang kepada Dia. Berdoa penuh pengharapan, yakin bahwa Tuhan bisa memulihkan kehidupanmu. Yang kedua, kalau saudara sungguh-sungguh yakin apa yang saudara harapkan dari Tuhan itu Tuhan bisa mewujudkan, saudara tidak boleh malas, saudara harus mulai menabur. Mungkin situasinya sulit, mungkin saudara harus menabur dengan tetesan air mata, tetapi saudara tetap harus menabur. Apa yang saudara yakini itu akan menggerakkan saudara lakukan sesuatu. Ada tantangan, ada hambatan, jangan menyerah. Terus bangun tekad, melangkah apapun yang terjadi, aku akan terus melangkah maju dan terus menabur. Tiba waktunya Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara, keadaan saudara. Tanah gersang dalam hidup saudara diubah menjadi tanah yang sangat subur karena kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak pernah terbatas, dilimpahkan dalam kehidupan orang-orang yang mencari Dia, orang-orang yang berharap kepadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena tidak ada kata terlambat, tidak ada kata menyerah, tidak ada situasi sulit yang tidak bisa diubah ketika kami datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini kembali mengobarkan hati kami bahwa di dalam Kristus Yesus selalu ada harapan. Situasi sulit, penderitaan apapun yang kami alami saat ini, mungkin seperti padang gurun yang tandus, tidak menghasilkan apa-apa hidup kami. Apa yang kami kerjakan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi biarlah hati kami tidak menyerah. Firman Tuhan ini kembali mengobarkan iman kami. Dan biarlah kami semua datang ke tata kasih karunia-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau maha kuasa, sanggup mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi tanah tandus dalam hidup kami, Tuhan akan bisa mengubah, memulihkan sedemikian rupa, sehingga menjadi tempat yang sangat subur, kehidupan kami menjadi sangat produktif. Beri kami keberanian untuk melangkah, beri kami semangat untuk menabur. Tidak perlu kami menunggu orang lain menolong kami. Tidak perlu kami menunggu kami punya modal yang besar. Tetapi apa yang ada pada kami, biarlah itu kami pakai untuk mulai menabur, untuk mulai berupaya, untuk mulai bekerja, untuk mulai berjuang, untuk
melakukan sesuatu yang baik. Dan ketika kami mengalami hambatan, penghalang, beri kami keteguhan hati untuk tidak menyerah. Kami terus melangkah maju, sambil menabur, kami terus melangkah maju. Kami sangat percaya, tiba waktunya, dalam waktu Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, semuanya akan berubah. Tuhan akan mengubah pernikahan kami, Tuhan akan mengubah keluarga kami, Tuhan akan mengubah ekonomi kami, Tuhan akan mengubah pekerjaan dan usaha kami, Tuhan akan mengubah hidup kami menjadi pribadi yang produktif, pribadi yang menyatakan karya Tuhan yang agung. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita berdengar firman kembali yang boleh menguatkan iman kita semuanya. Untuk kita sedang menabur dengan air mata, tapi ada janji Tuhan bagi kita. Kita akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapak Pendahari Tribudi yang Tuhan pakai untuk berkat kita sekalian. Kita memberkati Pak Heru dan pelayanan dan keluarganya. Bapak sekalian dan Bapak Perumahan yang kita perhatikan bersama-sama, tetap kita bersyukur buat pelayanan Tuhan, buat kita semuanya. Walaupun saat kita hadapi saat ini tidak mudah, tapi kita yakin Tuhan pelihara kita sekalian. Dan Bapak Ibu kami mengundang juga untuk tetap mendukung dalam doa dan dana untuk pelayanan di gereja GKI Mangga Besar. Bapak Ibu bisa berikan persembahannya melalui transfer rekening bank yang tertulis di bawah layar Bapak Ibu sekalian, atau juga berikan persembahan langsung ke gereja nanti kalau sudah memungkinkan kita untuk ibadah bersama-sama. Ya, kita tetap percaya Tuhan akan pelihara kita sekalian dengan berkat-berkat-Nya, dan kita bersyukur atas segala berkat kemurahan Tuhan. Kita akan ibadah pada hari ini. Kita akan menutup ibadah pada hari ini. Bapak sekalian, saya percaya bahwa hidup kita saat ini tidak mudah, tapi kita sangat yakin bahwa Tuhan tetap pelihara kita. Bapa kita di sorga, Bapa yang mengerti, memahami keadaan kita, Dia akan pasti memenuhi segala kebutuhan kita. Baik kita belajar mengerti akan kehendak Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan, dan belajar berharap terus kepada Tuhan. Maka kita meyakini pengharapan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita sekalian. Kita ibadah pada hari ini dengan memuji Tuhan, ajarku mengerti segala rencana-Mu ya Bapa. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar kami mengerti ya Tuhan segala rencana-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti ya Tuhan. Ajarku mengerti
berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Mari Bapak sekali kita berdiri bersama-sama. Kita ibadah pada hari ini dan kembali mau berdoa kepada Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur atas segala kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk hari ini kami boleh ada kembali kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing dalam kondisi saat ini yang belum memungkinkan bagi kami untuk beribadah di rumah Tuhan. Namun kami yakini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kuduskanlah ibadah kami Bapa, sehingga Tuhan menyambut setiap pujian, penyembahan, doa kami. Dan terima kasih buat sapaan firman Allah yang sudah kami dengar, yang boleh kembali menghiburkan, menguatkan setiap kami Bapa. Di tengah kehidupan yang saat yang tidak mudah bagi kami yang menghadapi tata perubahan yang begitu sulit Tuhan. Mungkin kami juga mulai kehilangan pengharapan, kami mungkin mulai merasa beban berat Tuhan. Tapi satu hal yang kami yakini bahwa anugerah Allah cukup bagi kami. Tuhan terus menyertai kami sekalinya Bapak Surgawi. Dan Tuhan kami pilih Tuhan yang Tuhan ajaib dan heran yang melebihi akal budi kami Tuhan. Bela kami sebagai anak Tuhan di saat seperti ini Tuhan, makin meyakini akan kasih kuasa Tuhan yang tidak terbatas yang menolongi setiap kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami menyerahkan diri kami masing-masing dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan boleh menyapa kami dengan firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berkat bagi kami. Ketika kami sedang menabur dengan cucian air mata Tuhan, baik di tengah-tengah usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, apapun yang kami lakukan Bapa, dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi. Janji Tuhan pada hari ini begitu menguatkan kami. Kami menabur dengan air mata, dengan ketenangan Tuhan. Kami kelak akan menuai dengan sorak-sorai, karena Tuhanlah yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bapa, teguhkanlah firman yang kami dengar di hati kami masing-masing. Jadi kota penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya kepada mereka pada hari ini. Baik hamba Tuhan Bapak Heru Tribudi yang sudah firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati Pak Heru di pelayanan dan keluarganya. Semua yang mereka pada Tuhan memberkati Tuhan. Baik pemusik, pemuji, pelayanan dari digital ministry dan semua yang terlibat pelayanan. Tuhan boleh memberkatinya. Terima kasih Bapak. Pimpin terus Tuhan akan gereja GKM besar ini, di gereja yang terus Tuhan pakai untuk boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati semua para hamba-Mu Tuhan, dari kebelah sidang, para penginjil penginjil, diakan, pengurus komisi-komisi pemirsa sekolah minggu, Tuhan memberkati. Bahkan juga semua sidang jemaat Tuhan, Tuhan pelayan yang kasih setia Tuhan, jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka juga Tuhan terus kuatkan iman mereka semuanya. Terima kasih jemaat Tuhan juga tetap mendukung dalam doa dan dana Tuhan, mereka persembahan berikan pada Tuhan. Bagi jemaat ini Tuhan boleh memberkatinya. Saya berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin dalam pergumulan Tuhan, bagi mereka yang sedang lemah tubuh, baik di rumah sakit maupun juga di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang melawat mengasihi mereka semuanya Tuhan. Berikan mereka penghiburan, pengharapan dalam Tuhan. Mereka mungkin bergumul dengan usaha pekerjaan mereka ya Bapak Surgawi. Tuhan tolonglah mereka semuanya, agar mereka terlibat pengharapan dalam Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya Tuhan. Kami mendoakan bagi bangsa kami Indonesia yang terus berjuang Tuhan untuk menghadapi wabah virus corona ini. Tuhan tolong berkhidmat jasa bagi mereka semuanya. Kami berdoa untuk para dokter, para tim medis semuanya. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, perlindungan dari Tuhan Bapa. Mereka terus berjuang tiap-tiap hari di garda terdepan untuk menolong orang-orang yang sedang pengobatannya Tuhan. Kami doakan juga para pasien yang sedang diobati, ya tolong juga berikan penghiburan kesembuhan dari Tuhan. Bapak Sakus kami berdoa Tuhan untuk perekonomian Indonesia ini
yang mulai dijalankan ya Bapa. Tuhan tolong ya Bapa Sorgawi, supaya unik bisa boleh kembali dipulihkan Tuhan. Dan kami doakan juga bagi rakyat Indonesia, khususnya warga Jakarta Tuhan, supaya mereka juga punya tanggung jawab sosial yang baik Tuhan, sehingga mereka juga boleh bersama-sama untuk berjuang untuk menghentikan penyebaran virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapak Sorgawi, kami akan semua diri kami semua dalam pengasihan Tuhan Yesus kepada yang baik. Bapak sebenarnya kami akan usaha ibadah kami masing-masing Tuhan. Kami bicarakan hidup kami, keluarga kami, dan masa depan kami Tuhan. Dengan pengasihan Tuhan Yesus kembali yang baik. Gelar puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Bapak sekalian Tuhan, kita sedang ibadah pada hari ini. Mari arahkan hati pikiran kita tuju pada Tuhan. Sambutlah, terimalah dengan iman dan ucapan syukur berkat yang datang daripada Tuhan. Adapun kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih damai sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan penghiburan kuasa Roh Tuhan atas sekalian mulai hari ini hingga Tuhan Yesus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Amin, puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Terus berkati buat sekalian semuanya. Shalom.